Gerbang istana menjulang seperti penjaga bisu, menelan setiap suara langkah Purbaya saat ia melangkah masuk. Langit Jakarta sore itu tampak sendu, seolah ikut merasakan getaran ketegangan politik yang mengalir di udara. Di balik dinding marmer dan tirai beludru, bukan sekadar rapat yang menunggu, melainkan pertarungan arah bangsa. Purbaya, dengan sikap tegak namun mata penuh badai, tahu hari ini bukan tentang dirinya semata. Ini tentang generasi yang menuntut ruang, melawan bayang-bayang kekuasaan yang sudah terlalu lama berdiam di singgasananya. Lorong panjang menuju ruang sidang terasa seperti lorong waktu, memaksa setiap langkahnya melewati sejarah, foto presiden, peresmian proyek monumental, senyum-senyum politisi yang pernah berjaya. Di setiap bingkai itu, ia melihat jejak ambisi. Beberapa mulia, sebagian membusuk oleh waktu. Purbaya berhenti sejenak, menatap pantulan dirinya di kaca besar. Hari ini, bisiknya, aku bukan datang untuk tunduk. Pintu ruang rapat terbuka perlahan, menghembuskan aroma minyak kayu putih dan wibawa lama. Di ujung meja oval, duduklah Opung Luhur, tokoh yang namanya bergaung lebih panjang dari karir sebagian orang. Wajahnya tegas, sorot matanya menusuk, seperti singa tua yang siap menerkam siapapun yang mengganggu wilayah kekuasaannya. Para pejabat lain sudah duduk, sebagian berdeham gugup, sebagian pura-pura sibuk melihat dokumen. Mereka tahu ini bukan rapat biasa. Ini panggung pertempuran yang disamarkan dengan tata krama. Opung Luhur mengangkat pandangannya perlahan. Silakan duduk, katanya, suaranya berat, tenang, tetapi penuh peringatan tersembunyi. Purbaya menundukkan kepala sopan, namun bukan tunduk pada kekuasaan, melainkan pada aturan ruang. Saat ia duduk, ada dengung halus di kepala, percikan adrenalin yang tak bisa ia halangi. Di depan orang-orang ini, ia bukan hanya seorang pejabat muda. Ia adalah badai yang belum diuji. Detik demi detik berjalan seperti pisau memotong keheningan. Opung Luhur mulai membuka rapat dengan nada diplomatis, namun setiap kata mengandung tekanan halus, seperti serigala yang membungkus taringnya dengan bulu domba. Pengalaman adalah fondasi negara ini, katanya. Kita tidak bisa membiarkan ambisi tanpa pijak merusak stabilitas. Pandangan senior di meja seolah berkata, lihat, ini peringatan untukmu, anak muda. Purbaya tetap diam, ia tidak melompat membalas, tidak tergesa memberikan pembelaan. Tatapannya tenang, tetapi jemarinya menggenggam pulpen seperti hendak mematahkan logam. Ia memahami permainan ini, sebelum pedang dihayunkan, pihak lawan sedang mengukur keberanian. Ia juga tahu, satu kalimat saja, jika salah, bisa mengakhiri karir atau bahkan hidupnya di dunia politik. Tapi dia juga tahu satu hal, diam yang tepat waktu bisa lebih tajam daripada 1000 kata. Dan ketika Opung Luhur akhirnya menatap langsung ke matanya, memberi senyum tipis bernada tantangan, Purbaya hanya membalas dengan satu anggukan ringan, bukan patuh, tapi siap berperang. Di dalam dadanya, gelombang emosi berkecamuk, antara marah, tekad, dan keyakinan. Babak pertama baru dimulai, dan seluruh istana, meski belum menyadarinya, baru saja menyaksikan lahirnya badai yang akan menggoyahkan singgasana kekuasaan lama. Hari itu, di balik gerbang istana, masa depan Indonesia mulai bergetar. Rapat belum benar-benar dimulai, namun atmosfer ruangan sudah seperti karet yang ditarik terlalu tegang, siap putus kapan saja. Opung Luhur menyandarkan punggungnya, mata tuanya yang tajam menelisik setiap gerak Purbaya. Wajahnya tenang, tapi ada bara tersimpan di balik keriput pengalaman. Ia adalah lambang kekuasaan yang dibangun puluhan tahun, dan ia tahu persis kapan seseorang datang membawa ancaman. Generasi idealis, gumamnya pelan, cukup keras untuk terdengar. Selalu datang dengan keyakinan, tapi tanpa memahami harga stabilitas. Ucapannya seperti jarum, menusuk tanpa darah. Purbaya mengangkat wajah. Tatapannya tidak melawan secara kasar, tetapi juga tidak tunduk. Ada api muda yang tidak berkedip di matanya, api yang tidak padam meski disiram intimidasi. Ia tahu setiap kalimat yang keluar dari mulut Opung Luhur bukan sekadar kata-kata, itu adalah ujian, jebakan halus, dan juga pesan perang. Namun ia tidak kembali dengan serangan. Bukan sekarang, ia memilih senjata yang lebih menakutkan bagi generasi tua, ketenangan. Di sisi meja, beberapa pejabat senior saling berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka menoleh ke arah Purbaya, beberapa dengan keraguan, beberapa dengan ketakutan. Mereka pernah muda juga, dulu. Mereka pernah punya mimpi besar sebelum kekuasaan mengajarkan mereka bahasa kompromi dan paranoia.
Melihat Purbaya seperti melihat bayangan diri mereka yang hilang, dan itu membuat mereka gelisah. Takut, bahkan menyesal. Ketika kau duduk di kursi ini, suara Opung Luhur kembali menggema. Kali ini lebih tajam, kau akan sadar bahwa bangsa ini tidak bisa dijalankan dengan keberanian saja. Ada rahasia, ada bahaya, ada konsekuensi yang tidak kau mengerti. Napasnya berat, seperti beban kekuasaan itu sendiri berbicara lewat dirinya. Kau pikir perubahan itu mudah. Kau pikir sistem akan tunduk hanya karena idealisme. Itu bukan sekadar nasihat, itu adalah ancaman halus, sekaligus pengakuan bahwa ia melihat bahaya nyata di depan. Purbaya mencondongkan tubuh sedikit, tidak menantang, namun tidak mundur. Kebenaran memang tidak sederhana, jawabnya ringan, nada suaranya rendah tapi mencengkeram. Tapi ketakutan tidak boleh menjadi alasan untuk menjaga dunia tetap di tempat yang sama. Para pejabat yang mendengar terdiam, beberapa menelan ludah. Ini bukan sekadar jawaban, ini adalah prolog benturan generasi. Tidak ada teriakan, tidak ada pukulan meja. Hanya kalimat, dan itu sudah cukup untuk membuat ruangan berdenyut. Opung Luhur tersenyum, bukan senyum ramah, tapi senyum pemimpin lama yang baru menyadari bahwa lawannya bukan bocah naif. Kau bicara seperti seseorang yang belum merasakan luka, katanya pelan. Akan tiba masanya kau mengerti, bahwa keberanian bisa dibungkam oleh realitas. Matanya berkedip lambat, seperti seorang kakek yang menyayangi cucunya, tapi di balik itu, ada sindiran, ada peringatan, dan ada tekad untuk tidak menyerah pada arus baru. Namun Purbaya tidak menunjukkan ketakutan. Ia menegakkan punggung, napasnya teratur. Pada momen itu, dua dunia berdiri saling berhadapan, dunia tua yang dibangun di atas kekuasaan, dan dunia muda yang lahir dari keyakinan. Dan ketika hening kembali menyelimuti ruangan, semua orang menyadari sesuatu, benturan ini tak mungkin dielakkan. Bagi sebagian, itu menakutkan. Bagi sebagian lain, itu adalah awal dari harapan yang selama ini tertahan di balik dinding istana. Suara ketukan pena di meja kayu tua terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Para senior mulai mengeluarkan jurus halus masing-masing. Ada yang batuk pelan, seolah meminta perhatian, ada yang memainkan kacamata sambil menyusun kata-kata penuh sindiran. Mereka tidak menyerang frontal, belum. Mereka memilih cara lembut namun mematikan, meremehkan. Kami paham semangatmu, ujar salah satu petinggi bersuara berat, tapi negara ini tidak dibangun oleh teori dan idealisme belaka. Kalimatnya manis, tapi racunnya jelas, kau belum pantas duduk di sini. Purbaya hanya menatap meja sebentar, kemudian mengangkat pandangan lagi dengan tenang. Ia tahu pola ini, membuatmu kecil, membuatmu ragu, lalu menelanmu. Tapi kali ini, ia tidak melunak. Ia tidak datang ke ruangan ini untuk menjadi murid yang baik. Ia datang karena bangsa butuh suara baru, dan suara itu tidak akan ia matikan hanya karena dunia lama berusaha menekannya. Sementara itu, Opung Luhur tidak berbicara. Ia hanya memperhatikan, dengan sorot mata seorang jenderal yang membiarkan prajuritnya menyerang lebih dulu untuk mengukur daya tahan lawan. Mulutnya tipis, wajahnya tak bergerak, tapi seluruh ruangan tahu, senyum itu siap berubah menjadi sabetan politik kapan saja. Ia ingin melihat apakah Purbaya akan pecah sebelum duel sebenarnya dimulai. Salah satu pejabat lain mencondongkan tubuh ke depan. Anak muda, katanya dengan nada terlalu ramah untuk jujur, kau harus mengerti. Kekuasaan bukan tempat untuk gagasan indah. Di sini, yang bertahan adalah yang bisa kompromi. Kata kompromi melayang di udara seperti asap rokok yang mengotori napas. Beberapa kepala mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena ketakutan sudah menjadi naluri mereka. Kompromi, bagi mereka, bukan pilihan, melainkan kebiasaan yang mencekik. Purbaya menarik napas. Ada amarah yang ingin meledak, namun ia menahan diri dengan kedewasaan yang tidak dimiliki banyak pemimpin muda. Kompromi yang menyelamatkan rakyat, jawabnya pelan, itu kebijakan. Tapi kompromi yang hanya menyelamatkan kursi, itu bukan kepemimpinan. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke danau tenang, menciptakan gelombang kecil yang mengguncang dasar tak terlihat. Beberapa senior menegakkan tubuh, kaget dan tersinggung. Mata mereka melebar, seolah baru saja dicambuk tanpa peringatan. Namun tidak ada yang menanggapi. Tidak ada yang berani. Kalimat itu terlalu telak, terlalu jujur, terlalu mengiris lapisan palsu martabat yang mereka banggakan. Mereka sudah lama lupa rasanya berbicara tanpa agenda. Opung Luhur akhirnya bergerak, hanya sedikit mengubah posisi duduk, tapi itu sudah cukup membuat suhu ruangan turun.
Bibirnya melengkung menjadi senyum tipis, bukan kagum, bukan marah, tapi terhibur. Jadi begitu caramu melihat kami. Suaranya lembut, namun mengandung tantangan berlapis baja. Baiklah, Purbaya, jika kau ingin bicara tentang kepemimpinan, maka mari kita lihat seberapa jauh hatimu bisa bertahan di medan ini. Sorot matanya berkata jelas, selamat datang di arena para singa, lihat apakah kau keluar hidup-hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, para pejabat merinding. Bukan hanya karena ancaman, tapi karena mereka menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Bocah ini tidak goyah, dan ketika generasi muda tidak lagi gentar, kekuasaan lama mulai retak. Benturan itu kini resmi dimulai. Di luar ruangan rapat, koridor istana berubah menjadi sungai bisik-bisik yang mengalir gelisah. Para staf, ajudan, dan pejabat tingkat menengah, mereka yang tidak diizinkan masuk, namun merasakan getaran setiap detik berkumpul dengan gugup. Tatapan saling bertemu, mata penuh penasaran dan cemas. Bagaimana di dalam? Bisik seorang analis muda. Sunyi, tapi sunyi yang seperti sebelum gunung meletus, jawab rekannya yang baru keluar mengantar berkas. Kata-kata itu membuat udara semakin berat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perbedaan pendapat sedang terjadi. Di satu sudut lorong, seorang asisten senior menggigit bibirnya, napasnya pendek. Selama bertahun-tahun ia menyaksikan banyak rapat panas, banyak ego besar, banyak pertempuran diam. Tapi hari ini berbeda, ada api yang belum pernah muncul sebelumnya. Purbaya bukan hanya menantang opini, ia menantang struktur kekuasaan yang sudah berakar seperti pohon tua. Dan dalam sejarah istana, pohon tua tidak pernah tumbang dengan damai. Sementara itu, dalam ruang rapat, suasana makin menegang. Para pejabat yang tadinya percaya diri kini mulai menunjukkan kegelisahan. Beberapa mengetuk-ngetukkan jari di meja, yang lain menggenggam kertas seperti berpegangan hidup. Mereka merasa seperti berada di tepi jurang, menonton seseorang menantang badai yang selama ini mereka hanya berani bisikkan di belakang. Pintu tertutup. Dalam hati kecil mereka, ada kekaguman. Tapi kekaguman adalah bahaya di lingkungan seperti ini, itulah langkah pertama menuju pemberontakan terhadap ketakutan. Opung Luhur merasakan itu. Ia tahu betul tanda-tandanya. Ia pernah melihat generasi sebelumnya mencoba hal yang sama, dan melihat mereka gagal, hancur, dan menghilang dari peta. Dengan suara berat dan lambat, ia mencondongkan tubuh. Istana ini, katanya, bukan tempat untuk percobaan. Kalimat itu bukan sekadar peringatan, itu adalah pernyataan politik. Tempat ini milik mereka yang sudah lama berkuasa, begitu maknanya. Dan kami tidak akan menyerah begitu saja. Namun Purbaya tidak mundur. Ia tetap menatap lurus, bibirnya tidak gemetar, dadanya naik turun dengan ritme yang terkendali. Ada kilatan rasa sakit di matanya, bukan karena takut, tapi karena ia tahu apa yang sedang ia tantang, bukan hanya individu, tapi sebuah kultur, sebuah mesin kekuasaan, sebuah warisan ketakutan. Bukan percobaan, jawabnya pelan, nyaris seperti gumaman doa, tapi pemulihan. Kata itu meluncur begitu sunyi, namun justru karena kesunyiannya, ruangan terasa bergetar. Di luar, seseorang menempelkan telinga ke pintu, berharap menangkap sesuatu. Ia gagal, tapi entah kenapa, ia merasakan bulu kuduknya meremang. Apapun yang terjadi di sana, katanya dalam hati, itu akan mengubah banyak hal. Lalu ia berdoa diam-diam, bukan untuk Purbaya atau Opung Luhur, tapi untuk negeri yang terjebak di antara keduanya. Negeri yang haus perubahan, namun juga takut kehilangan stabilitas semu. Dan ketika jarum jam di dinding berdetak tajam, seolah menghitung mundur takdir, satu kesadaran tumbuh di benak semua yang mengamati dari kejauhan. Bukan hanya kursi yang sedang dipertaruhkan hari ini, melainkan masa depan kekuasaan itu sendiri. Benturan belum mencapai puncaknya, tapi getarannya sudah menjalar seperti gempa awal sebelum tanah terbelah. Angin perubahan mulai menusuk istana, dan tak ada yang bisa memastikannya pergi. Opung Luhur menegakkan punggungnya, perlahan tapi penuh makna, seperti gunung api tua yang mulai menunjukkan asap. Wajahnya tetap tenang, namun garis rahangnya mengeras, dan sorot matanya mulai kehilangan kelembutan pura-pura yang tadi ia pertahankan. Ini bukan lagi percakapan, ini peperangan yang dibungkus etika rapat negara. Kau bicara seolah sejarah belum mengajarkanmu apa-apa, ujarnya pelan, namun setiap suku kata terdengar seperti batu yang digerus di antara gigi baja. Bangsa ini stabil karena kami menjaga apa yang kau sebut masa lalu. Tanpa kami,
kau bahkan tidak duduk di kursi itu. Kata-kata itu menggema, menembus meja marmer, mengiris ruang yang mulai kehilangan rasa hormat formalnya. Para pejabat lain menunduk, tidak berani menatap. Mereka tahu nada itu, nada yang dahulu pernah memecat, membungkam, bahkan menelan karir orang-orang yang menentang walau hanya dengan satu kalimat. Di ruang kekuasaan seperti ini, kemarahan senior bukan peringatan, melainkan hukuman yang hanya menunggu eksekusi. Namun Purbaya tidak goyah. Ada bara yang berkobar di balik matanya, bukan karena arogan, melainkan karena keyakinan bahwa dunia ini sudah terlalu lama dikendalikan oleh rasa takut. Ia memutar perlahan file di depannya, bukan karena butuh, tapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak gentar, tidak terintimidasi. Kita menjaga bangsa ini, katanya tenang, bukan dengan memeluk masa lalu, tapi dengan memastikan masa depan tidak terjebak di dalamnya. Kalimat itu membuat beberapa orang terangkat napasnya. Terlalu berani, terlalu jujur, terlalu telak. Seorang pejabat senior memejamkan mata, seolah baru menyadari bahwa garis yang selama ini dijaga telah dilangkahi dengan terang-terangan. Anak ini gila atau berani mati, bisik seseorang di ujung meja, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi, di dunia politik, setipis apapun bisikan akan selalu ditemukan oleh telinga yang mencari makna. Opung Luhur mengetuk meja dengan ujung jarinya, sekali, dua kali, tiga kali. Ritme pendek itu seperti genderang kecil perang. Perubahan tidak terjadi dengan menantang penjaga gerbang, katanya, kini tanpa angin sejuk, tanpa metafora lembut. Perubahan terjadi dengan izin mereka. Ia tidak menjerit, ia tidak menggebrak, ia hanya menyatakan kebenaran dari puncak dunia lamanya. Kau datang terlalu cepat, Purbaya. Kau ingin membuka pintu yang bahkan generasi sebelumku pun tidak berani sentuh. Seluruh ruangan membeku. Ruang itu kini menjadi ring gladiator, dan kedua tokoh berdiri tanpa perisai, hanya gengsi, harga diri, dan visi yang saling bertabrakan. Purbaya menatap lurus, menahan napas sejenak sebelum berkata, kalau pintu masa depan harus menunggu izin dari masa lalu, maka bangsa ini tidak akan pernah melangkah. Kata itu jatuh seperti petir pada malam yang tenang. Opung Luhur akhirnya tersenyum. Senyum dingin, tipis, seperti sesak napas dari raja tua yang baru menyadari ada singa muda yang berani menggigit balik. Hati-hati, ujarnya pelan, setiap yang mencoba mengubah takhta, selalu diuji apakah dia siap menanggung beban kekuasaan, atau hanya haus kemenangan. Dan di balik kata-kata itu, semua orang mendengar hal yang sama. Ini bukan lagi teguran, ini peringatan terakhir. Sebelum badai benar-benar turun, ruang rapat sore itu kembali terisi, namun atmosfernya berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seolah seluruh dinding ikut mendengarkan napas para penghuninya. Purbaya melangkah masuk dengan langkah tenang, wajahnya tetap bersih dari ekspresi, seolah hari-hari sebelumnya hanya sekadar episode biasa. Namun di dalam hatinya, ia tahu, badai yang ia sentuh perlahan mulai bergerak. Sementara itu, beberapa wajah di ruangan tampak gugup, seperti sedang menunggu dentang jam yang menentukan nasib. Luhut sudah duduk, kali ini tidak lagi dengan sorot mata yang menusuk, tapi dengan tatapan yang lebih dalam, mungkin curiga, mungkin marah, mungkin takut. Ia bukan pria yang mudah gentar, namun ia tahu persis rasa ancaman ketika muncul dari generasi yang ia coba kendalikan. Di sudut ruangan, beberapa pejabat senior saling bertukar pandang lirih. Mereka tak lagi melihat Purbaya sebagai anak dalam politik, tapi sebagai kemungkinan perubahan yang nyata. Pertemuan belum dimulai ketika sebuah ketukan halus terdengar. Seorang staf membawa map tebal ke meja depan. Ini laporan dari tim independen, katanya pelan, meletakkan map di hadapan semua orang. Suasana berubah drastis. Mata-mata menegang. Ada rasa gentar yang tersebar seperti aroma api yang baru menyala. Purbaya tetap diam, tapi sorot matanya menajam. Ia tahu laporan itu bisa menjadi kunci, atau pemicu. Luhut meraih map itu lebih dulu, membukanya. Suara kertas bergesek terasa seperti guntur di ruangan yang tak bersuara. Ia membaca dengan rahang mengeras, keningnya perlahan menyatu. Nama-nama, angka-angka, skema lama dan pola baru. Dan di tengah semua itu, indikasi bahwa generasi lama mulai goyah, dan generasi baru bukan hanya bicara, tapi bergerak. Satu helaan napas berat terdengar dari posisinya, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat ruangan hening sempurna. Menarik, kata Purbaya akhirnya, nada tenangnya seperti pisau tipis yang baru diasah. Sepertinya ada banyak hal yang perlu dibereskan, demi masa depan. Kalimatnya meluncur ringan,
tapi tiap huruf mengandung ancaman halus. Luhut menutup map itu perlahan, menatapnya dengan mata yang mengukur, mempertimbangkan, menakar bahaya dan kesempatan. Dua ego besar, satu berakar di masa lalu, satu tumbuh cepat menyongsong masa depan, bertubrukan tanpa suara. Di antara mereka, para pejabat senior menunduk. Ada rasa sesal dalam beberapa wajah, sesal karena dulu meremehkan, sesal karena sudah terlanjur berseberang, sesal karena kini mungkin tidak ada tempat untuk berlindung. Mereka yang dulu tertawa kecil melihat keberanian Purbaya, kini menelan ketakutan yang lebih besar dari ambisi apapun. Dan tepat ketika ketegangan mencapai puncak, Purbaya menambahkan satu kalimat, datar, sederhana, namun mengguncang hingga akar. Masa depan bukan untuk mereka yang takut berubah. Senyap, seperti palu di ruang sidang yang tak terlihat. Dan sejak saat itu, tidak ada yang bisa menyangkal lagi, ini bukan lagi sekadar pertemuan, ini pembukaan babak baru perang generasi, dan langkah pertama menuju pergeseran kekuasaan yang tak bisa dihentikan. Tak lama setelah rapat berakhir, lorong-lorong istana terasa berbeda, bukan lagi sekadar jalur kekuasaan, melainkan medan sunyi di mana langkah kaki menyimpan rahasia dan pilihan. Orang-orang berjalan cepat, bisik-bisik bergerak seperti arus listrik. Tidak ada yang berbicara keras, namun semuanya tahu, garis mulai terbentuk, dan setiap orang harus menentukan di sisi mana mereka berdiri. Di sebuah ruangan kecil yang jarang dipakai, tiga pejabat senior berkumpul. Wajah mereka tegang, mata mereka menyapu pintu berkali-kali seakan takut dinding pun bisa berkhianat. Kita terlalu lama bergantung pada bayang-bayang, gumam salah satu dari mereka, meremas tangannya. Kalau angin berubah, kita bisa tumbang. Yang lain menatap kosong, wajahnya pucat, orang yang dulu bangga berada di lingkar inti, kini tampak seperti pemain cadangan dalam permainan yang berubah terlalu cepat. Sementara itu, di sisi lain kompleks, Purbaya duduk dalam kesunyian. Ia tak tersenyum, tak pula menang. Ambisi bukan dorongan tunggalnya, yang membakar dadanya adalah perasaan bahwa negeri ini tak boleh selamanya ditentukan oleh mereka yang tak mau melepaskan kursi. Ia sadar, jalan di depan akan lebih tajam, lawan akan melawan lebih keras, dan mereka yang pura-pura netral akan kembali memainkan dua wajah. Tapi ketakutan bukan bagian dari rencananya. Seorang penasihat muda masuk dengan map baru. Pak, beberapa tokoh mulai mengirim sinyal, katanya hati-hati. Ada yang ingin bertemu diam-diam. Ada pula yang berubah sikap. Purbaya hanya mengangguk pelan. Ia tahu sinyal semacam itu adalah bahasa lama kekuasaan, mendekat pada cahaya baru, perlahan meninggalkan obor yang meredup. Dunia politik bukan tempat untuk setia, di sini, setia hanya pada peluang. Di sudut lain istana, Luhut berdiri menghadap jendela besar. Ia tidak berbicara, ia hanya melihat taman yang seolah tenang namun menyimpan badai. Ia telah melihat banyak pertarungan, melawan banyak generasi, dan lebih dari sekali menaklukkan mereka. Tapi kali ini berbeda, bukan karena lawannya keras kepala, melainkan karena negara ini seolah ikut menuntut perubahan, dan angin masa depan tak bisa dipukul mundur dengan tangan kosong. Satu persatu, pesan diam-diam mulai mengalir. Ada yang menawarkan dukungan, ada yang mencoba merayu kedua belah pihak, dan ada pula yang memilih diam yang terlalu keras untuk disebut netral. Istana berubah menjadi lautan keputusan personal yang disembunyikan dalam senyum dan jabat tangan. Di luar, rakyat mungkin melihat ketenangan. Di dalam, tak seorang pun benar-benar tenang. Dan di tengah pusaran itu, Purbaya menatap peta kecil di mejanya, not peta wilayah, tapi peta nama, jaringan, dan waktu. Lalu ia berbisik pelan, suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Perubahan tak pernah datang dari mereka yang nyaman, tapi dari mereka yang siap kehilangan segalanya. Babak itu baru dimulai, tapi satu hal jelas, kekuasaan lama sedang retak, dan retakan itu tak bisa lagi ditutup dengan senyum politik. Matahari tenggelam perlahan di balik kubah istana, langit memerah seperti pertanda pertempuran. Yang belum selesai, di dalam, suasana kian tegang. Telepon-telepon berdering bukan karena koordinasi biasa, melainkan panggilan mencari perlindungan, mencari arah, mencari siapa yang masih bisa menyelamatkan mereka bila badai meledak. Benteng kekuasaan yang dulu kokoh kini mulai bergetar, bukan karena serangan frontal, tapi karena erosi dari dalam. Rasa takut merayap seperti kabut dingin ke dada setiap pemain lama. Seorang pejabat senior, yang dahulu berdiri paling setia di sisi kekuasaan lama, kini berdiri mematung di depan jendela ruangannya.
Tangannya bergetar saat menutup panggilan telepon terakhir. Tak ada jaminan lagi, gumamnya nyaris tak terdengar. Dulu, cukup satu nama besar sebagai perlindungan. Kini, nama itu bukan lagi tameng, melainkan beban yang semakin berat dipikul siapapun yang masih menggenggamnya. Sementara itu, Purbaya berada di ruang kantornya, menyusun lembar demi lembar data, catatan, dan strategi. Bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan yang dingin. Ia tahu ini bukan kemenangan, ini ujian. Setiap langkahnya akan dinilai, setiap keputusan diawasi, dan setiap keberaniannya bisa menjadi pedang bermata dua. Tapi ia tidak mundur. Di wajahnya, ada ketenangan yang bukan dari kemenangan, melainkan dari keyakinan bahwa yang ia lawan bukan sekadar individu, tapi sistem yang menolak berubah. Di sisi lain kompleks, Luhut duduk tanpa banyak bicara dalam pertemuan terbatas. Wajahnya tidak menunjukkan kekalahan, tapi ada tanda-tanda lelah yang tak pernah terlihat sebelumnya. Kalian panik terlalu cepat, katanya, datar namun berat. Permainan belum selesai, namun bahkan saat ia mengucapkannya, beberapa pasang mata menghindar. Kata-kata itu seperti pedang yang kehilangan kilau, tajam, tapi tak lagi mematikan seperti dulu. Para pendengar tahu, ketegasan itu bukan lagi keyakinan, melainkan pertahanan terakhir seorang raksasa yang mulai sadar kakinya retak. Di luar ruangan, rumor berjalan lebih cepat dari langkah manusia. Ada yang mengatakan dokumen akan dibuka, ada yang membisikkan akan terjadi rekonsiliasi besar, ada pula yang yakin perang baru saja mencapai puncaknya. Tapi semuanya sepakat, apa yang terjadi tidak bisa dibalik lagi. Generasi lama tidak lagi berkuasa penuh, dan generasi baru tidak hanya menuntut ruang, mereka sedang merebutnya dengan fakta, keberanian, dan ketangguhan yang tak terduga. Malam turun perlahan, membawa keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan perang. Di titik ini, bukan lagi soal siapa yang kuat, tapi siapa yang siap menerima kenyataan bahwa zaman telah bergerak. Dan ketika lampu-lampu istana menyala satu persatu, bayangan di baliknya menari, sebagian adalah ketegasan, sebagian penyesalan, dan sebagian ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Purbaya merapikan dokumennya, lalu berdiri menatap jendela. Suara langkahnya dalam ruang sunyi terasa seperti dentang jam menuju babak akhir. Dengan napas panjang dan pandangan yang tak gentar, ia berbisik pada dirinya sendiri, bukan sebagai ancaman, bukan pula sebagai janji, melainkan sebagai prinsip yang tak bisa dinegosiasikan. Bangsa ini terlalu besar untuk terus ditahan oleh ketakutan. Dan di kejauhan, di balik dinding-dinding kekuasaan, terdengar suara kecil, retakan terakhir yang menandai runtuhnya benteng yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Pagi itu, langit Jakarta tampak berat, seakan bumi tahu bahwa hari itu tak akan berjalan biasa. Istana bergemuruh dalam keheningan, bukan suara gaduh yang terdengar, melainkan denyut tegang dari para penjaga kekuasaan yang menunggu sesuatu, seperti rakyat yang menunggu gong pertama di gelanggang besar. Kabar tersebar, akan ada pertemuan tertutup. Bukan rapat teknis, ini momen penentu arah bangsa, dalam sunyi. Purbaya melangkah masuk dengan langkah yang mantap. Tidak tergesa, namun tidak pula lamban. Di setiap gerakannya, terlihat keyakinan yang terbangun bukan dari ambisi pribadi, tapi dari keyakinan bahwa masa depan tidak menunggu mereka yang ragu. Wajah-wajah menoleh, sebagian penuh harap, sebagian penuh cemas, dan sebagian lagi, takut kehilangan dunia yang telah lama mereka genggam. Luhut sudah duduk di ujung meja, tegas, tenang, namun kini matanya bukan mata seorang yang memegang kendali mutlak, melainkan mata seorang senior yang tahu, era baru sedang mengetuk pintu, dan pintu itu tidak bisa dikunci selamanya. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan seorang veteran yang menilai apakah pertempuran ini harus diteruskan, atau justru dihentikan dengan kehormatan. Tak banyak kata pembuka, tidak ada basa-basi. Purbaya mengeluarkan satu berkas ringkas, meletakkannya di atas meja. Ini bukan tentang siapa yang berkuasa, katanya perlahan, tapi setiap kata jatuh seperti palu. Ini tentang memastikan negeri ini tak lagi berjalan dengan ketakutan, intrik, atau warisan ego. Ruangan seketika membeku. Tidak ada yang bernapas dalam-dalam. Mereka tahu, bukan isi berkas itu yang paling penting, melainkan keberanian mengucapkan kata-kata semacam itu di tempat di mana banyak orang memilih diam bertahun-tahun lamanya. Purbaya menatap lurus ke arah Luhut, bukan dengan tantangan, melainkan dengan hormat yang lahir dari pengakuan bahwa sebuah perubahan yang kuat butuh keberanian dari dua sisi, yang datang, dan yang rela memberi jalan.
Luhut menghembuskan napas pelan, seolah melepaskan sesuatu yang berat dari dalam dadanya. Kalau kau percaya masa depan itu milik generasimu, ucapnya perlahan, tunjukkan bahwa kalian pantas memikulnya. Negara ini bukan permainan, nak. Banyak yang tumbang bukan karena lawan, tapi karena dirinya sendiri. Purbaya mengangguk, dan kemudian, dalam hening yang terasa lebih keras dari teriakan perang, ia mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi penanda sejarah kecil di ruangan itu. Kalimat yang bukan ancaman, bukan penghinaan, tapi pengakuan bahwa zaman berganti dan keberanian harus memiliki arah. Kami bukan datang untuk menjatuhkan masa lalu. Kami datang agar masa depan tidak ikut tumbang bersamanya. Sederhana, tenang, tapi bagai retakan terakhir di tembok lama, kalimat itu memecah batas antara generasi. Dan pada momen itu, bahkan mereka yang paling keras memegang tradisi tahu, peralihan telah dimulai, dan tidak lagi bisa dihentikan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada deklarasi, yang ada hanya keheningan, dan rasa lega yang samar. Sebab perubahan sejati tidak selalu datang dengan gemuruh, kadang datang dalam satu kalimat, disampaikan di ruangan tertutup, namun mengguncang nasib bangsa. Dan dari balik jendela, matahari yang sejak pagi muram akhirnya menembus awan, menandai bahwa hari baru telah tiba, pelan, tapi pasti. Sebuah era baru tidak selalu lahir dari pertarungan keras. Kadang ia lahir dari keberanian berkata cukup kepada masa lalu, dan siap untuk menanggung masa depan.